Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Kita masih ada dalam program Sapa Jemaat, dan saya rindu menyapa Anda semua dimanapun Anda berada untuk bersama-sama menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu sebelum kami memulai segala sesuatunya, firman-Mu yang akan menuntun dan menolong kami agar sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan, dan kami dapat menikmati perjalanan yang dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita yang terus Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ayub 14 ayat 2. Ayub 14 ayat 2 berkata, "Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan." Saudaraku, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan manusia yang digambarkan sebagai bunga di mana ia berkembang tetapi kemudian ia layu dalam sekejap. Ayub menggambarkan hal itu untuk memberitahu kita bahwa hidup ini begitu singkat, dan bila kita tidak bisa memaknai hidup dengan baik, maka kita akan kehilangan banyak hal. Nah, berkaitan dengan hidup yang singkat itu, saudaraku, ada sebuah ungkapan populer yang mengatakan hidup ini penuh dengan banyak kejutan. Ungkapan itu ingin memberitahu kita bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak dapat kita prediksi, yang sewaktu-waktu bisa mengejutkan kita. Berkaitan dengan hal itu, saudaraku, manusia pada dasarnya tidak menyukai hal-hal yang tidak dapat diprediksi dan sesuatu yang tidak pasti. Mengapa? Karena hal itu membuatnya merasa tidak berdaya, cemas, khawatir, dan takut. Sebab tidak semua hal yang mengejutkan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Faktanya, seringkali sesuatu yang mengejutkan itu adalah sesuatu yang menyedihkan, bahkan membuat kita menderita. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam menghadapi kejutan-kejutan dalam hidup ini, setiap orang perlu mempersiapkan diri agar bisa menghadapi setiap kejutan itu dengan baik. Salah satu contoh yang dapat mengejutkan kita dalam hidup ini adalah tiba-tiba mengalami kecelakaan yang membuat kita kehilangan kesehatan kita, atau tiba-tiba kita mengalami PHK, sesuatu di luar prediksi kita. Semua peristiwa-peristiwa tersebut, saudaraku, tentu saja tidak dapat kita antisipasi dengan baik, karena pada dasarnya kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap kejutan yang demikian. Merespon hal tersebut di atas, saudaraku, Ayub menyadari betul bahwa kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Apabila manusia sudah mati, maka manusia sudah tidak lagi dapat menikmati kehidupan ini. Untuk itulah Ayub mengungkapkan isi pikirannya di hadapan Allah. Ungkapan pikiran Ayub ini mengandung dua hal penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Ayub berkeluh kesah tentang hidupnya yang fana ini. Ternyata hidup ini, sekalipun kelihatannya indah dan dipenuhi dengan berbagai-bagai fasilitas yang baik, ternyata semuanya itu adalah fana belaka. Penderitaan hidup yang hebat, sakit penyakit, berbagai bencana, semua itu sulit untuk diprediksi, membuat kita menyadari betapa singkat dan bernilainya hidup manusia itu.
Karena itu, Ayub menggambarkan hidup ini seperti bunga yang berkembang, kemudian layu dalam sekejap. Hidup ini juga ia gambarkan seperti bayang-bayang manusia yang hilang lenyap dan tak berbekas, seiring berjalannya waktu yang sedang berlalu. Di mata Ayub, saudaraku, hidup manusia kalah nilainya dengan sebatang pohon yang dapat bertunas kembali setelah ia ditebang. Ayub menyadari bahwa kondisi seperti ini diakibatkan oleh keberdosaan manusia di hadapan Allah. Sungguh betapa fananya kehidupan manusia itu. Maka tanpa Allah dan tanpa anugerah Allah, hidup manusia adalah kesia-siaan belaka dan tidak berguna sama sekali. Yang kedua, Ayub mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan manusia. Kedaulatan Allah itu ditunjukkannya dengan cara membatasi hari-hari manusia di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya bila ada nyanyian yang mengatakan, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi," itu semua adalah angan-angan manusia dan tidak akan pernah terjadi. Sebab hidup manusia dibatasi oleh Allah menurut kehendaknya. Ada yang dikasih waktu 50 tahun, ada yang dikasih waktu 60, 70, 80, ada juga yang 100. Namun juga ada yang cuma beberapa hari saja. Namun demikian, Ayub mengajarkan kepada kita untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, sikap positif dan percaya penuh bahwa Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang baik bagi umatnya yang mengasihi Dia, memberikan kita pengharapan untuk kita tetap kuat di dalam menjalani hari-hari di depan ini. Kita harus percaya bahwa Allah yang berkuasa itulah yang menyertai hidup kita dan senantiasa menuntun perjalanan hidup kita agar berjalan tetap di dalam on the track-nya Allah. Maka seperti Ayub itulah, saudaraku, kita juga perlu melakukan refleksi diri. Dalam hidup yang sulit diprediksi ini, mari kita percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa Ia sanggup mengerjakan hal-hal yang baik di tengah kondisi apapun bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Karena itu, tetaplah semangat, tetaplah berpengharapan, dan yakinlah bahwa di tangan Tuhan yang penuh kasih, hidup Anda dan saya akan baik-baik saja. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, sekalipun hidup ini sulit diprediksi, dan sekalipun hidup ini begitu singkat, laksana bunga yang berkembang, lalu kemudian layu, namun kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami untuk menolong kami agar menjalani hidup ini dengan penuh makna. Bantulah kami Tuhan melewati hari-hari yang berat ini, dan biarlah hidup kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.